Ini rumah Nabi yang sekarang jadi makam Nabi. Di situ ada satu tiang namanya Ustuwanatus Sarir, tiang sarir tempat tidur. Kenapa disebut tiang tempat tidur? Karena di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi, mengarah ke dalam masjid. Karena Nabi i'tikaf di situ, dia istirahatnya di situ. Tempat tidurnya itu jangan bayangkan tempat tidur mewah, kasur empuk, terbuat dari pelepah kurma. Waktu Nabi terbangun membekas di pundaknya. Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu an kaget, terkejut. Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, manusia awal sampai akhir ini pemimpinnya. Kenapa tidur? Kami belikan kasur ya Rasulullah. Kata Nabi, aku tidak layak, inilah tempatku. Menunjukkan bagaimana tawaduknya Nabi SAW. Dan Nabi tidak keluar dari dalam Masjid Nabawi, dia hanya di dalam Taman Raudhah itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia seperti piramid terbalik. Dalam satu tahun ada 360 malam, 365 malam, terserah berapa hitungnya. Lalu kemudian dipersempit lagi menjadi malam-malam yang sempit, 30 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Malam-malam Ramadan. 30 malam, 29 malam. Tidak ada 28, tidak ada 31. Dipersempit lagi, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dia di malam-malam terakhir, 10 malam terakhir. Nah, jadi kalau sudah sempit ini, jangan kita sempitkan lagi. Nanti kita mencari satuannya 21, 22. Isi saja dari mulai malam 21, 22 sampai malam 29 atau malam 30. Bagaimana Nabi melakukannya? Aiqadha ahlahu, dia bangunkan istrinya. Bangun. Dengan memercikkan air, bangun. Lalu kemudian aqama lailahu, menegakkan malam. Jadi malam itu memang betul-betul diisi dengan ibadah. Lalu setelah itu syadda mi'zarahu, kainnya diikat. Makna kain diikat itu, bahasa Nabi itu tidak porno. Kain diikat itu maksudnya menghindari hubungan. Hubungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikatkan kain hanya menguatkan hubungan. Itu yang disebut dengan i'tikaf. Jadi i'tikaf Nabi itu dari mulai tanggal 20 Ramadan petang. Karena hitungan malam itu dihitung dari mulai azan maghrib tanggal 20. Jadi kalau hari ini tanggal 20, petang 20, maghrib itu sudah masuk 21, itu masuk i'tikaf. Panjang umur sehat badan, kita sampai ke Masjid Nabawi. Sebelah kiri makam Nabi, sebelah kanan itu mimbar. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumah Nabi, makam Nabi dengan mimbar Nabi, Raudhatun min Riyadhil Jannah, itu taman surga, taman Raudhah. Ini rumah Nabi yang sekarang jadi makam Nabi. Di situ ada satu tiang namanya Ustuwanatus Sarir, tiang sarir tempat tidur. Kenapa disebut tiang tempat tidur? Karena di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi, mengarah ke dalam masjid. Karena Nabi i'tikaf di situ, dia istirahatnya di situ. Tempat tidurnya itu jangan bayangkan tempat tidur mewah, kasur empuk, terbuat dari pelepah kurma. Waktu Nabi terbangun membekas di pundaknya. Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu an kaget, terkejut. Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, manusia awal sampai akhir ini pemimpinnya. Kenapa tidur? Kami belikan kasur ya Rasulullah. Kata Nabi, aku tidak layak, inilah tempatku. Menunjukkan bagaimana tawaduknya Nabi SAW. Dan Nabi tidak keluar dari dalam Masjid Nabawi, dia hanya di dalam Taman Raudhah itu saja. Kecuali untuk hajat-hajat tertentu, buang air besar, buang air kecil, berwudu, mandi, itu memang dibolehkan, tidak batal i'tikaf. Tapi selama itu beliau berada di dalam Masjid Nabawi. Suatu ketika Nabi meminta karena jarak antara Masjid Nabawi dengan kamar Nabi itu cuma dinding saja. Makanya Bilal bin Rabah kalau beliau mau iqamat, dia ketuk pintu. Ya Rasulullah, sudah boleh iqamat? Karena Nabi sholat sunat qabliyahnya di kamar beliau. Lalu ketika Nabi mengatakan aqimis shalah, silakan qomat, baru Bilal qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Makanya Bilal itu setelah Nabi meninggal, dia tidak sanggup lagi menjadi muazin di Madinah. Nabi meninggal, dia pergi ke Damaskus, Suriah.
Karena kalau dia tetap azan, habis azan dia sholat sunat qabliyah, habis itu dia akan mengetuk pintu dan Nabi akan keluar. Bayangkan, setiap mengetuk pintu Nabi keluar. Sekarang pintu ini diketuk, kita tak bisa merasakan bagaimana perasaan Bilal. Bilal tidak mau melakukan itu. Lalu Nabi saat i'tikaf itu mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ini Masjid Nabawi, Aisyah di kamar. Nawilinil khumrah. Ulurkan kain kepadaku, wahai Aisyah. Aisyah tidak mau menulurkan kain. Karena beliau mohon maaf dalam keadaan haid. Perempuan haid tidak boleh masuk masjid. Nah, disitulah bahwa kalau tangannya saja boleh mengulurkan tangan. Makanya kalau Nabi menjulurkan kepalanya lalu disisir oleh Aisyah. Kenapa Nabi tidak keluar masjid? Beliau tidak ingin membatalkan i'tikafnya. Kenapa Aisyah tidak masuk ke dalam? Aisyah dalam keadaan berhalangan. Lalu win-win solutionnya, kenapa Nabi tidak mengambil sisir itu, nyisir sendiri? Itulah romantisnya Nabi. Nah, Nabi mengulurkan kepalanya dan kepalanya disisir rambutnya oleh Sayyidatuna Aisyah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang tidak hanya sekedar fikih i'tikaf, tapi juga tentang fikih keluarga. Nabi tidak keluar, ada dua riwayat menyebut. Riwayat pertama menyebut Nabi keluarnya petang Ramadan terakhir pas malam Idul Fitri. Nah, itu di situ keluar. Riwayat kedua menyebut habis sholat subuh malam pas hari pertama Idul Fitri baru dia keluar. Terlepas riwayat pertama atau riwayat kedua itu menunjukkan bahwa beliau i'tikafnya itu adalah 24 jam kali 10 atau 24 jam kali 9 kalau puasanya 29 hari. 24 jam kali 10 kalau 30 hari. Apa saja yang kita lakukan selama 10 hari? Oh, saya nggak bisa melakukan itu Pak Ustadz, saya masih masuk kantor, masuk berangkat. Oke, kita laksanakan sajalah i'tikaf kalong yang malam di masjid, pulang. Saya juga nggak bisa. 10 hari terakhir itu kan ada hari Jumat, hari Sabtu. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Masuk Jumat sore, malam Sabtu, Sabtu sore, Sabtu malam Ahad, Ahad pagi, Ahad sore. Malam Seninnya keluar. Bisa i'tikaf. Siapa bilang nggak bisa i'tikaf? Ada urusan ini, ada kerja ini, oke. I'tikaf minimalis. Selesai Isya, masuk. Isya, tarawih, witir, tadarus, i'tikaf. Lalu kemudian sholat subuh, habis sholat subuh, zikir, pengajian, sholat sunat isyraq. Itu kalau masuknya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11 jam. Ya lumayan. I'tikaf itu sebetulnya berapa lama sih? Kalau i'tikaf mazhab Maliki agak lama. Menyatukan siang dan malam, 24 jam. Siang 12, malam 12, 24 jam. Tapi kalau i'tikafnya mazhab Syafi'i, lebih lama sedikit dari ruku sudah dianggap i'tikaf. Jadi kalau ruku subhanarabbiyal azim wa bihamdi subhanarabbiyal azim wa bihamdi subhanarabbiyal azim wa bihamdi sudah dianggap i'tikaf. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau nggak bisa sepanjang i'tikaf Nabi 24 jam kali 10 kali 9, jangan sampai nggak i'tikaf sama sekali. Nah, maka kalau ada di beberapa masjid dibuat program i'tikaf, datang jam 1, tahsin sampai jam 2. Jam 2 tadabbur ayat. Dari jam 2 ke jam 3 tadabbur ayat, surat-surat pendek. Dari jam 3 tahajud ke jam 4. Dari jam 4 zikir muhasabah sampai setengah 5. Kemudian makan sahur bersama. Ini 10 hari terakhir gimana bacaan Qur'annya? Kemarin kan sudah diprogramkan habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis isya 2 lembar. 1 juz ternyata nggak jalan. Ya ini di 10 terakhir ini digas habis. Bagaimana dengan sedekahnya? Kemarin target sedekah, ini 10 hari terakhir. Bagaimana dengan sholat ke masjidnya? Banyak yang bolong-bolong. Ini 10 hari terakhir. Mengapa 10 hari terakhir mesti ada gas? Karena ini kepala ini udah mulai bercabang. Nanti tempat kuehnya peta apa bulat, gordennya warna ungu, warna emas, warna pink. Nanti mukena untuk Idul Fitri, sajadahnya gimana, baju barunya berapa pasang, sepatunya gimana, celananya, bagaimana pakai batik apa baju koko, apa pakai baju Melayu, bagaimana sarungnya, bagaimana. Ini kalau tidak di-cut ini pikiran ini dengan apa target 10 hari terakhir Ramadan. I'tikaf di masjid mana, dengan ustadz mana.
Kan lagi tren nih sekarang, malam ini di masjid ini dengan ustadz ini, malam ini di masjid ini dengan... Nggak apa-apa. Itu untuk melaksanakan etikaf bertahap. Nanti pada finalnya kita etikaf 10 hari 10 malam. Nggak apa-apa, silakan. Lalu bagaimana dengan bacaan Qur'annya? Sudah berapa kali khatam? Lalu bagaimana dengan sedekahnya? Lalu bagaimana dengan muhasabah, introspeksi dirinya? Jadi mudah-mudahan 10 hari terakhir Ramadan ini memang betul-betul bermakna, betul-betul menggantikan waktu-waktu yang lalu. 11 bulan yang lalu sudah kita janji mau di Ramadan. Ternyata Ramadan pun masih bolong-bolong, kita janjikan di 10 terakhir Ramadan. Kalau 10 terakhir ini pun juga tidak kita isi, kapan lagi? Mudah-mudahan bermanfaat, berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.